Sobat Dasi, selamat datang di program Dasi, dua sisi skripsi yang pastinya akan membawa pembahasan menarik pada setiap episodenya. Oh iya, perkenalkan saya Fatima Nuri sebagai host yang akan menemani Sobat Dasi sekalian untuk keseruan hari ini. Buat Soda semua, program Dasi ini adalah program edukasi yang dikemas secara menarik. Sesuai namanya, Dasi, dua sisi skripsi, akan membahas seputar pendidikan khususnya isu kebijakan tidak ada skripsi dalam Permendikbud nomor 53 tahun 2023. Kebijakan ini memecah pandangan publik. Ada yang pro dan ada yang kontra. Memang apa sih dampak dari kebijakan ini? Apa bedanya lulus dengan skripsi dan lulus dengan non-skripsi? Untuk menjawab rasa penasaran Sobat Dasi sekalian, pada episode kali ini kami akan menghadirkan dua orang sama-sama pernah menjadi mahasiswa, tapi bedanya yang satu lulus dengan skripsi dan yang satu lulus dengan non-skripsi. Langsung saja kita saksikan pertemuan mereka berdua di Dasi, dua sisi skripsi. Oke. Ngapain ya? Siapa namanya? Aku Karin sama. Aku Cinta. Saya duluan mungkin. Aku dulu, oke, aku dulu ya. Perkenalkan nama aku Karina. Di sini aku dari program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan aku lulusan tahun 2022, angkatan 2018 Dewi. Mungkin kalau dari aku, kenalin aku Sinta Mega dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2019, lulusan 2023. Kesibukan aku sekarang bekerja sebagai guru honorer dan juga kerja di online juga gitu ya. Kurang lebihnya itu sih kesibukannya sekarang. Dan juga aku ikut organisasi di Duta Bahasa Jawa Barat, menjabat sebagai Wakil Ketua Ikatan Duta Bahasa Jawa Barat. Itu sih. Untuk sekarang mungkin kebetulan minggu lalu baru selesai wisuda. Jadi kemarin-kemarin lagi eksplor kegiatan-kegiatan di luar dan sempat ada juga acara-acara keluarga ya dari kemarin. Jadi mungkin untuk saat ini lagi fokus untuk cari pekerjaan gitu. Doain ya. Amin. Ya, alhamdulillah seneng banget ya. Alhamdulillah seneng banget. Dan perjuangannya yang mungkin 4 tahun berlalu dan mungkin yang puncak-puncaknya itu kemarinnya pas lagi skripsian itu terbayar oleh wisuda dan gelar SIKOM. Alhamdulillah itu pencapaian salah satu pencapaian luar biasa juga dalam hidup saya. Jadi benar-benar banyak bersyukur. Alhamdulillah. Oh, inget dong. Kalau aku pribadi sih lulusnya tahun 2022. Di sini aku ngambilnya non skripsi, alias tanpa skripsi gitu ya. Bukan berarti jalur langit juga sih, tapi ya skripsi gitu. Nah, kalau Kak Sinta ini skripsi, kalau aku non skripsi gitu sih paling. Jalur skripsi ya. Kenapa pilih jalur skripsi? Karena mungkin sebenarnya awalnya track record juga dari kakak tingkat ya, dan mungkin karena alasannya penelitian yang saya angkat juga kebetulan dari pembimbing juga merekomendasikan untuk melanjutkan diteliti melalui hasil tugas akhirnya itu skripsi. Jadi mungkin dikembangkannya lewat laporan skripsi tersebut. Kalau aku pribadi, karena kebetulan aku sebagai kelinci percobaan gitu ya teman-teman. Jadi pas pertama kali itu tuh baru diresmikan mahasiswa yang bisa lulus non skripsi. Karena kan sekarang udah ada kebijakannya di Kemendikbud gitu ya. Dan aku sekarang tuh menjadi kelinci percobaan gitu ya. Nah, waktu itu juga aku ikut penelitian dosen terlebih dahulu, salah satunya di Dekan Fakultas Mika Bahasa dan Sastra ya, Profesor Dr. Hajiatri Indi Hardini gitu ya. Saya penelitian bareng dengan beliau.
Dan penelitian yang saya usung ini adalah penelitian tentang campur kode ataupun juga bahasa yang digunakan anak-anak Tangsel ya. Mungkin kayak which is, terus literally, actually, betul ya kayak gitu. Nah aku meneliti namanya itu adalah fenomena xenoglosophilia. Alasan aku ngambil nama skripsi karena ingin coba-coba aja sih gitu, dan ternyata menantang juga ya gitu, uji nyali juga sih. Karena kita yang lamanya itu kalau di jurnal itu tuh memang harus mengikuti waktu publikasi kan. Jadi yang agak takutnya itu karena gak dapat LOA gitu sih. Mungkin tahu ya LOA gitu ya Kak. Kalau di skripsi kan itu gimana kita aja kan bimbingannya tidak terbatas gitu, mau nanti itu kan fleksibel gitu sih. Apa ya? Boleh sih? Boleh juga. Mau nanya gitu ya. Sebetulnya jujur sih aku nggak tahu ya Kak Sinta terkait skripsi gitu ya. Aku jujur gak tahu banget gimana penulisan skripsi gitu ya, karena aku anak non skripsi gitu kan. Itu nulis skripsi itu sampai per bab-bab gitu, apa yang dirasakan gitu ya selama menyusun beribu-ribu kalimat hingga triliun itu ya, bisa menjadi sebuah lembaran yang tebal banget. Kebetulan aku mengangkat isu kesehatan mental di skripsi aku. Ya betul, dan difokuskannya kepada kesadaran kesehatan mentalnya. Nah untuk yang diambilnya gitu ya, respondennya itu dari Instagram, dari followers akun @relief gitu ya, yang membahas informasi tentang kesehatan mental. Dan kalau misalnya tadi Teh Karin nanya gitu ya, gimana sih rasanya atau misalnya menulis per bab dan itu, dan betul sekali ya, dari step by stepnya itu dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai bab 5 ya itu sangat-sangat menguras gitu. Menguras ya, perjuangan sekali sih. Dan karena kan dari bab 1 juga kita harus bimbingan, kita sudah bimbingan ya. Iya betul. Dan harus disesuaikan juga dengan dosen pembimbing kita. Jadi kalau misalnya ada revisi, kita revisi lagi, begitu juga dengan bab-bab selanjutnya. Jadi mungkin jadi lebih banyak belajar untuk banyak literasi sih. Itu sih. Ya. Tapi maksudnya di tengah kesulitan atau misalnya perjuangannya, tapi ada hikmahnya juga sih, jadi lebih banyak belajar juga gitu. Iya, jadi ranah komunikasi dengan psikologi juga betul. Ya. Keren banget ya. Jadi ini prodinya kan ilmu komunikasi. Betul sekali. Oke. Jadi alasan ngambil kesehatan mental ini kenapa sih di prodi komunikasi itu tuh kalau misalnya dari aku pribadi, karena mungkin tertarik karena kan kesehatan mental ini juga jadi isu yang hangat banget ya saat ini dibicarakan. Dan kebetulan sekali, kenapa aku memilih salah satu akun relief di Instagram ya? Ini tuh fun fact banget. Jadi tahun 2020 lalu, aku kan belum tahu aku mau memilih tentang skripsi apa nantinya, belum kepikiran sama sekali. Tapi dari dulu aku pernah meditasi lewat aplikasinya Relief. Jadi emang pernah tahu gitu beberapa. Iya. Jadi emang tertarik juga dengan dunia kesehatan mental juga. Mungkin lebih ke psikologinya ya, ilmu psikologinya kayak gitu kayak. Keren banget sih ya. Ternyata rumit juga ya nulis skripsi. Iya gitu. Gitu. Kalau dari tetehnya sendiri, tadi kan milih skripsi alasannya salah satunya coba-coba, tapi kan ternyata berhasil juga ya. Nah terus kayak meskipun jurnal ya, betul kan ya jurnal, meskipun terlihatnya itu kan tidak sebanyak skripsi ya Teh. Betul. Tapi gimana, ada nggak sih kayak perjuangan yang sama kok, ternyata sama-sama perjuangannya kayak gini atau struggle-nya di sini itu, kalau Teteh sendiri gimana? Jujur sih ya, kalau dari aku pribadi gitu ya Kak Sinta. Jadi aku nulis jurnal itu sebetulnya karena ragu ya. Oh gitu. Jadi teman-teman tuh pada sempro, aku enggak gitu. Nah, jadi di situ aku tuh lagi nyusun jurnal yang dimana tuh pas bulan Januari kalau nggak salah ya, 2022 yang silam gitu. Nah terus topik yang aku angkat juga aku bingung sebenarnya angkat apa ya, karena itu dadakan banget aku ditunjuk jadi kelinci percobaan waktu itu. Nah dan ketika aku udah menelusuri, karena kan kita sama-sama bidangnya gitu ya, meskipun bahasa dan komunikasi berbeda, tapi juga bahasa menjadi salah satu alat komunikasi juga kan gitu. Nah aku ambillah fenomena xenoglosophilia yang memang lagi tren banget. Sekarang kan biasanya kan anak muda itu kan suka pakai bahasa campuran, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jarang banget ada yang bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan maksudnya tuh pure gitu ya, bahasa Indonesia. Tanpa ada campuran bahasa Inggris gitu kan. Nah kayak anak-anak sekarang tuh kayak TikTok ataupun juga di sosial media tuh banyak banget yang jadi mereka tuh lebih tren banget dan kayak cool lah gitu ya, maksudnya tuh keren banget lah menggunakan bahasa Inggris dibanding bahasa Indonesia. Itu kan jadi prihatin juga ya. Karena kalau lama-kelamaan juga kan nanti tuh bakal jadi punah nggak sih bahasanya kalau nggak sering digunakan.
Nah, aku tuh menganalisis itu. Nah, itu tuh kalau dibilang sulit, jujur jurnal tuh lebih sulit dibanding skripsi kalau menurut aku. Meskipun ya karena skripsi itu kan banyak sekali referensi mungkin dari tahun lalu dan segala macamnya, tapi jurnal ini kita harus membuat sebuah judul yang out of the box lebih dari skripsi gitu. Jadi bagaimana caranya supaya jurnal kita ini tuh supaya ada nilainya dengan dipublikasi di Sinta gitu kan, di jurnal Sinta. Mungkin teman-teman juga di sini manggilnya teman-teman apa nih ya? Soda. Oke, soda. Soda, bukan soda Coca-Cola, kue, Fanta gitu, enggak ya. Baik. Nah, soda. Nah, jadi teman-teman soda mungkin di sini juga udah tahu ya terkait penulisan jurnal seperti apa dan teknisnya seperti apa gitu. Masih banyak mahasiswa yang belum mengetahui gitu kan. Bahkan juga pro kontra gak sih antara dosen prodi, biasanya ada yang bilang kalau skripsi mending apa ya, non skripsi misalnya gitu ya. Nah, karena benefitnya lebih banyak gitu. Setelah aku tanya-tanya dan telusuri apa bedanya skripsi non skripsi, sebetulnya sama aja. Hanya bedanya non skripsi itu aku merasa kayak dianakmaskan gitu, dalam artian tuh jadi yang kita saat bimbingan karena lebih intensif dibanding skripsi, karena kita tuh mengejar si deadline ini kan buat kejar tayang supaya publikasi gitu kan. Nah, untuk keluar LOA itu tuh gak mudah gitu ya pas nge-review. Tapi kalau aku ngeliat teman-teman aku yang skripsi tuh kayak justru kalau bimbingan tuh kayak lebih enak, gimana kita gak sih kalau misalkan ini tuh. Nah, kalau kita tuh kayak bener-bener dituntut banget harus selesainya ini tuh. Nah, meskipun lembarannya sekadar 10-15 halaman, itu lebih menguras banget. Ibaratnya kayak kita tuh dari skripsi yang ratusan halaman dirangkum menjadi 15 halaman tuh gimana caranya gitu sih. Yang mencakup bab 1 sampai bab 4. Itu yang aku alamin, kayak mau meledak gitu isi kepala tuh gitu. Tapi ya di situ aku jalanin aja, karena aku dibimbing kan sama dosen, kita juga kan sama-sama ya skripsi itu. Cuma bedanya lebih intensif. Terus yang aku susahin itu adalah yang pertama cari data sih, karena penelitian aku ini dibilang masih belum banyak yang meneliti gitu ya, bisa dibilang baru juga karena penelitian barunya itu 2018. Ivan Lanin mungkin teman-teman tahu terkait Twitternya Ivan Lanin, beliau itu pegiat salah satu akun narabahasa gitu yang terkait bahasa Indonesia, tahu banget gitu ya. Nah, itu juga ada sih teman aku juga dari ilmu komunikasi yang meneliti tentang beliau, Ivan Lanin, kayak gitu. Nah, terus selain itu juga di sini aku coba lah ya buat nekat gitu ya. Januari dan publikasi jurnal itu harus Agustus paling telat. Sedangkan nunggu LOA itu aku kurang lebih 3 bulan sampai 4 bulan waktu itu. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah, Mei itu belum ada kepastian gitu ya. Sebelum ke Sinta 3, aku uploadnya itu di JPPL PPM UPI Sinta 3. Nah, jadi gak hanya Sinta 3 aja. Misal teman-teman bisa publikasi ke Sinta 2, Sinta 1, atau Skorpus, itu lebih bagus. Cuman karena di kebijakan itu kan peraturannya itu adalah harus Sinta 3 ya minimal ya, kalau gak salah, kalau yang non skripsi itu ya di jurnal itu. Nah, jadi harus dimaksimalkan di sana. Itu agak gimana ya, mungkin dibilang nekat iya juga sih. Jadi pas sidang itu harus udah terpublikasi jurnalnya. Kalau belum ya belum bisa sidang gitu. Meskipun udah ada LOA kalau di prodi aku. Nah, itu aku sempet deg-degan di sana, dan ternyata pas aku sidang LOA udah terbit, jurnalnya juga sudah dipublikasi dan bisa diakses juga. Nah, kalau skripsi kan di repositori ya. Dan sangat sayang juga sih kalau skripsi itu aku waktu udah kita jadi alumni juga kan ngeakses repositori itu gak bisa guys. Iya. Jadi harus sama mahasiswa yang aktif kan ya. Jadi kadang aku suka minta tolong nih sama adik-adik tingkat aku juga nih ya, buat tolong dong unduhin skripsi bab anu misalnya ya buat di repositori. Nah, tapi sayangnya susah gitu kan, hanya di repositori aja gitu. Dan kampus lain juga kan belum bisa mengakses. Tapi kalau jurnal itu long lasting, ada terus seumur hidup bahkan selamanya. Jadi ada yang mensitasi jurnal kita itu tuh jadi nilai poin plus ke kita, bisa jadi sebuah nominal ataupun juga bisa menjadi salah satu branding kita juga, bahwasannya ini jurnal kita yang nulis gitu. Dan syaratnya kita harus penulis pertama, kayak skripsi sama. Nah, kalau skripsi kan udahnya harus bikin lagi dengan jurnal ya? Iya, betul. Jadi 2 gitu ya. 2 ya, skripsi iya, jurnal iya. Iya, Nah, itu sih, jadi kalau menurut aku menguras banget ya skripsi itu ya. Terus apalagi belum jurnalnya itu kata pembimbingnya harus internasional. Kalau di ilmu komunikasi sendiri tuh jurnalnya gimana teh itu pas bikin skripsi itu harus bahasa Inggris kah atau Indonesia? Kalau di ilmu komunikasi sendiri 2 juga sih, 2 file, jadi yang satu bahasa Inggris, yang satu bahasa Indonesia. 2, berarti 2 jurnal. Iya, berarti ya. Wow. Nah, itu bakal jadi, kalau menurut aku ya, karena kesehatan mental juga dari skripsi itu bisa dijadikan sebuah non skripsi jurnal itu ya. Kalau terpublikasikan itu kayaknya keren banget tuh.
dan bahkan juga akreditasi kampus juga makin menaik ya, apalagi nama-nama dosen pembimbing kita. Iya ya, apalagi kan kalau di jurnal itu juga mencantumkan juga kan ya nama dosen pembimbing di setelah nama kita ya. Iya. Ya, gitu. Jadi, Betul banget. oh gitu. Pengalaman menghadapi dosen pembimbing ya pasti beda-beda ya setiap orang tuh, dan pasti ada aja ya Iya. struggle-nya, terus kayak Ujiannya. ujiannya juga tuh ada aja sih, kayak misalnya pembimbing satunya sangat-sangat kritis terhadap penelitian kita, pembimbing duanya maksudnya kayak oh iya silakan, terus paling memberi masukan beberapa gitu, tapi ada juga jadi kita harus pintar-pintar juga, maksudnya kalau misalnya kita punya punya pendirian juga buat memantapkan skripsi kita untuk misalnya ini adalah skripsi kita, jadi kita nggak akan diubah. Jadi kan ada juga dosen pembimbing yang lebih baik skripsinya diubah ya jadi gini-gini, judulnya jadi gini-gini. Jadi sebenarnya kita juga sih yang menghadapinya, jadi perspektif juga sih itu. Jadi ya menghadapi dosen pembimbing ya, tapi yang pasti semua dosen pembimbing baik ya niatnya, baik kan ya. Jadi itu juga untuk kebaikan kita. Jadi yang kita aja sih yang harus lebih berpikir positif juga ya, nggak boleh netting gitu. Jadi kita ikuti aja, tipsnya benar-benar ikuti aja apa yang diarahkan, karena itu baik sih, masukan baik pastinya. Plus minus skripsi ya, mungkin tadi ya kalau misalnya minusnya bukan minus sih, sebenarnya lebih ke namanya sesuatu juga ya, kita harus diperjuangkan ya. Kayak mau lulus sih ya harus skripsinya harus selesai dulu dong ya. Selesai juga ya, kalau mau lulus skripsinya jurnalnya tuh harus selesai dulu. Jadi pasti juga rintangan juga, halangan juga pasti ada aja. Terus dari segi materi atau misalnya dari segi literasi juga kita harus lebih ditingkatkan juga ya. Terus itu sih tadi gitu. Terus harus saling bimbingan juga gitu, karena itu benar-benar kalau misalnya kita mau skripsi kita selesai, benar-benar harus rajin banget bimbingan. Karena kan ada ya kok gini, skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Betul. Gitu sih. Dosen aku juga bilang gitu. Iya kan? Serius, iya. Selesai gitu. Gitu. Aku pribadi tanggapannya senang banget ya. Bukan berarti aku mengejek teman-teman aku yang lulusan skripsi gitu ya. Jujur, tapi teman-teman aku juga tuh kayak pas udah ada kebijakan gitu, kenapa gak dari dulu sih? Bener gak? Kamu ngalamin kan kayak ngerasa udah kagok skripsi? Udah di bab berapa nih gitu kan? Udah di bab 5 mau sidang, baru keluar gitu ya. Gitu. Aku senang banget justru karena aku gak sendirian gitu ya jadi lulusnya. Tapi selain itu juga dengan adanya kebijakan ini, jujur sih kalau menurut aku tuh kayak bukan berarti skripsi rendah juga sih ya, tapi masih banyak juga diperlukan skripsi itu ya. Cuman sangat disayangkan aja gitu kalau misalkan karyanya hanya dibukukan dan disimpan di perpustakaan. Itu aja sih. Karena kan rata-rata skripsi seperti itu dan hanya di repositori, tidak dipublikasi ke jurnal yang lebih internasional ataupun nasional. Jadi tarafnya tingkatan kampus aja gitu, dan bahkan tidak semua orang bisa akses yang tadi aku bilang. Tanggapan aku tuh sangat mendukung banget gitu ya, karena sekarang itu kita tuh kan ada di era digitalisasi atau yang dimana kita tuh udah maju lah gitu, karena kan skripsi itu dari zaman dulu. Nah kalau sekarang itu kita bikin jurnal itu justru bisa dibayar dengan menulis itu. Tidak hanya dibayar, misalnya citasi kita banyak yang ngutip jurnal kita, karya kita terkenal dimanapun itu juga jadi naik tarafnya gitu. Dan daripada skripsi yang disimpan saja gitu, kalau menurut aku itu sih. Aku senang banget dan mendukung banget program itu, jadi supaya tidak memberatkan ke mahasiswanya, dan bahkan juga itu bakalan jadi bagus untuk pembukuan dari universitasnya sendiri, khususnya prodi untuk akreditasi. Itu sih singkatnya. Ya, mungkin sama ya, maksudnya kurang lebih tadi kan udah juga mendengar gitu ya kebijakan dari Kemendikbudristek itu tentang peniadaan skripsi, dan responnya sih cukup baik dan mungkin benar kata PKRN ya. Kenapa baru tahu terus pas udah di beberapa, cuman sih maksudnya lebih ke itu memberi keluasaan, kemerdekaan juga kepada mahasiswa, tapi sebenarnya kembali lagi kepada universitas dan biasanya ke prodi juga ya. Kan mereka juga yang tahu keputusan yang tepat gitu ya untuk mahasiswanya gitu.
mereka standar mahasiswanya, kira-kira ini cocok nih untuk diterapkan di sini gitu kan. Jadi sebenarnya kembali lagi sih keputusannya kepada kebijakan, biasanya kebijakan universitas. Cuman alhamdulillahnya di UPI juga kan udah ada non skripsi juga, jadi kita ya banyak belajar juga ya dengan keputusan baru ini, dengan kebijakan ini. Dan setelah diterapkan juga kan baik juga ya Teh, banyak juga manfaat yang udah kita ambil dan kita dapatkan. Kalau menurut aku iya sih, memang positifnya. Ya. Tapi perspektif juga ya gitu, maksudnya belum tentu ya menurut kita itu positif. Misalnya ada juga beberapa pihak atau misalnya sebagian orang juga yang menganggap mungkin keberatan atau misalnya mohon maaf ya, misalnya kadang-kadang kan berita-berita tentang kayak gitu kan misalnya muncul di sosial media. Gak banyak, aku pun melihat di netizen gitu yang berkomentar, wah enak banget dong misalnya yang kemarin skripsian kayak nggak nyobain yang skripsian dong kayak gitu. Maksudnya mungkin ada juga yang beberapa itu kan balik lagi ke perspektif ya, jadi gimana orang memandang gitu. Tapi kan menurut kita ya kita ambil baiknya juga ya Teh Karin ya. Betul gitu. Nah, Sobat Dasi di rumah tadi udah denger kan pengalaman dan cerita pandangan juga dari Kak Sinta dan Kak Karina gitu. Tentunya semua ada plus minusnya masing-masing ya, skripsi atau non skripsi. Tapi gimana nih Sobat Dasi di rumah? Prefer kemana nih? Pengennya yang mana? Skripsi atau non skripsi? Skripsi gak sih guys? Waduh. Atau mau berjuang skripsi? Berjuang boleh. Ratusan halaman atau 12 halaman? Waduh. Sebentar. Oh, dasinya udah mulai longgar. Artinya udah di penghujung acara ini. Oh gitu, kirain emang beneran longgar ya gitu. Jadi nih, sebagai penutup ada sepatah dua patah kata dari Kak Sinta dan Kak Karina mungkin. Boleh Kak Siapa dulu? Karina dulu aja. Oh aku dulu? Iya, Oke, buat Sobat Dasi di rumah. Oke, sepatah, dua patah, tiga patah, empat patah kata? Iya, Oke, 4 patah baik. boleh. Nah oke, teman-teman Sobat Dasi dimanapun Sobat Dasi berada, pokoknya teman-teman apa ya, matangkan sajalah pingin skripsi ataupun non skripsi. Sebetulnya di sini aku bukan berarti pingin ngajak ke non skripsi ya, ke aliran non skripsi gitu. Kayak apa aja gitu ya. Aliran. Nah tapi di sini teman-teman yang tahu gitu ya peluangnya, karena sekali lagi teman-teman boleh mengambil manapun, baik aku ataupun juga Kak Sinta gitu ya, terkait skripsi ataupun non skripsi. Itu kembali lagi ke kebijakan kampusnya masing-masing ataupun juga prodinya. Jadi masih banyak juga di UPI ini yang tidak setuju ataupun juga yang kurang mendukung terkait program Kemendikbud ini. Jadi teman-teman harus sosialisasikan terlebih dahulu. Mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Pokoknya semangat terus ya teman-teman. Kalau misalkan mau konsultasi boleh banget aja. Boleh promosi gak sih? Boleh nih. Di bawah ini mungkin. Iya, di bawah ini ya @karinadiaer Instagram. Boleh dari Kak Sintanya? Oke, makasih banyak ya tadi pertanyaannya, dan mungkin tadi closing statementnya dari Kak Karina sih kurang lebih sama ya, benar banget. Itu tuh udah kalau misalnya keputusan universitas atau kampus tuh harus sesuaiin lagi gitu ya, begitupun dengan keputusan dari prodi. Dan mungkin closing statement kalau dari aku juga tetap semangat, entah itu skripsi atau non skripsi, pasti ada plus minusnya, perjuangannya pasti sama-sama gitu ya, meskipun yang ratusan halaman dengan yang 12 halaman, 13 halaman tetap ya Teh. Maksudnya kayak kita struggle-nya sama, perjuangannya sama, tapi yakin aja kitanya pasti bisa. Kita harus percaya kita pasti bisa melewati ini gitu aja sih. Mungkin tetap semangat dan harus percaya sama diri sendiri gitu. Oke, ya aku setuju banget ya sama pandangan kakak-kakaknya. Kayak sebenarnya intinya adalah apapun pilihannya yang penting lulus ya. Betul. Mau skripsi, non skripsi, apapun itu yang penting lulus. Mau berapa tahun juga yang penting lulus pada akhirnya. Baik, segitu aja episode kali ini Dasi Dua Sisi Skripsi. Terima kasih buat Kak Sinta dan Kak Karina udah nemenin kita. Makasih banyak. Ya. Untuk Sobat Dasi di rumah, jangan lupa untuk selalu stay tune episode selanjutnya untuk pemahaman lebih lanjut terkait isu kebijakan non-skripsi ini. Kalau gitu saya Fatima Nuri pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya Dasi Dua Sisi Skripsi.